ஒருத்தனோட பேருக்கும் அவன் கேரக்டருக்கும் சம்பந்தம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Hai everyone, welcome to Ombre Box Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action India Selatan ya. Film yang berjudul Yai Davan keluaran tahun 2017 ini mengisahkan pemuda cupu yang bertransformasi menjadi beringas dan kejam karena adiknya yang mati di tangan kartel mafia. Nggak cuman itu, dengan kecerdasannya pemuda itu pun bisa mengendalikan preman kejam untuk kepentingannya buat balas dendam. So, mau tahu keseruan film ini? Nggak usah beli popcorn dulu, langsung aja deh bumper Ombre Box Story. Awal kisah kita diperlihatkan mas-mas yang bernama Krishna sedang mengintai seorang mafia gondrong. Singkat cerita, mafia gondrong yang bernama Serintil itu mendatangi sebuah gudang proyek. Diperlihatkan juga Serintil menemui dua orang preman kampung dan hendak membunuh mereka. Melihat itu, si Krishna langsung menyerang si Serintil. Habis itu, dua preman itu pun langsung membunuh si Serintil. Jus gitu ke tenggorokannya. Setelah membunuh si Serintil, preman kampung berewokan itu pun langsung menggandeng mesra si Krishna. Nah, sebelum lanjut, kita flashback dulu beberapa bulan sebelumnya ya. Diperlihatkan seorang cewek SMK jurusan perawat sedang menyuntikkan obat ke nenek tangga. Ternyata cewek yang bernama Sinta itu adalah adiknya si Krishna. Diceritakan Krishna tinggal bersama adiknya dan kedua orang tuanya. Koclok, kakaknya ditoyor cok. Nggak lama kemudian Babe pun pulang sambil marah-marah. Dia bilang nggak mau jogging lagi. Ibu-ibu komplek pada meribitin dia pas lagi jogging. Di sini Krishna pun ngasih solusi, yaitu celana. Gimana nggak di sweet-sweet sama mak-mak komplek? Lah jogging pakai sarung. Ya udah tuh lato-lato keriput pada goyang-goyang lah. Hey! Setelah urusan lato-lato babenya selesai, mak pun bilang kalau sebentar lagi Sinta akan lulus sekolah. Jadi usahakan biar adiknya itu bisa masuk sekolah kedokteran seperti impiannya si Sinta. Setelah urusan di rumah selesai, Krishna pun dijemput sohibnya si Vasu untuk berangkat kerja. Tapi mereka tuh sial banget karena kena razia polisi. Ayo kono ketangkep lu pada nggak pakai helm sih. Di sana inspektur cantik bernama Janani langsung menilang Vasu karena nggak pakai helm. Sedangkan si Krishna disuruh nganterin dia ke kantor polisi. Lah Bu Polwan aja boncengnya nggak pakai helm kok. Dan yang lebih kampretnya lagi, Janani itu adalah pacarnya si Krishna. Krishna jelas saja kesel dong, pagi-pagi malah diprank sama pacarnya. Disuruh nganterin ke kantor polisi lagi. Uluh ngambek pakai turun segala. Ternyata Bu Polwan bisa ngambek juga toh. Nah, setelah meminta maaf dan beliin es krim, Krishna pun sampai di kantornya. Ternyata si Krishna itu punya usaha menjual mesin hitung uang. Pas sampai di kantor, dia pun kembali tambah mumet karena ada karyawan training baru yang malah tambah bikin dia tambah senewen. Di tempat lain diperlihatkan pasangan selingkuh yang ingin minta tolong ke preman kampung bernama Darman. Intinya si pasangan selingkuh itu pengen ngebunuh atau minimal ngasih pelajaran buat suami dari si cewek. Karena kemarin ke gap main segede papap, si cowok selingkuhan ini malah harus koplak kepalanya karena digaplok sama suami tuh cewek. Di sini Darman pun setuju dengan bayaran. Gak amat ngebukin orang gratisan. Di lain tempat diperlihatkan bila si Krishna udah ada di rumahnya si Janani. Ternyata di sana lagi ada pesta ulang tahun gitu. Tapi kampretnya, pas Janani pengen ganti baju, Krishna ikutan masuk. Ya iya sih tahu lagi mabuk cinta, tapi ini lagi banyak orang loh bos. Jelas aja si Krishna disuruh keluar dulu lah, kalau enggak nanti ditilang. Dan bener aja, pas pintu dibuka, semua orang di sana udah pada ngejogrok di depan rumah. Ayo tadi ngapain, ayo, ewek tralala ya. Adalah intinya, pesta pun dimulai, terus joget. Udah mainstream sekali ya. Beberapa hari kemudian diperlihatkan si Krishna nganterin Sinta ikut ujian di SMPTN. Tapi sialnya, Sinta nggak lolos di Universitas Negeri jurusan kedokteran. Yang jelas sih, si Sinta itu kecewa berat karena jadi dokter adalah impiannya dari kecil. Karena hal itulah Krishna mencoba mencari kampus swasta buat si Sinta. Namun apalah daya, semua universitas yang mereka kunjungi bilang kalau kuotanya udah pada penuh. Misalnya ada pun kampus minta uang pelicin yang banyak, mulai dari 50 juta rupiah sampai 100 juta rupiah. Kok di India sama kayak di negara Konoha ya?
Nah, pas sampai di suatu kampus, Krishna ketemu sama kenalan yang seorang dosen. Dari takur inilah Krishna tahu kalau sekarang bisnis jual beli kursi kampus itu lagi marak di India. Dari 100% kursi yang ada, yang murni buat mahasiswa baru paling cuma 20%. Sisanya itu titipan orang dalam, titipan politikus, polisi, tentara, dan sisa dari semua itu dijual sama orang-orang kaya. Jadi kalau mau masuk kuliah jurusan bonafit, mau nggak mau harus ngeluarin duit buat pelicin. Daripada si Krishna mumet-mumet nggak jelas dan pasti nggak bakalan dapat jatah kursi, takur pun ngenalin Krishna ke broker jual beli kursi mahasiswa baru. Singkat cerita, ditemenin si Vasu, Krishna mendatangi mafia yang bernama Cidambam. Yakin ini kerjaannya Cidambam sama kayak temannya Om. Okta, kalau nonton tobat le. Intinya si Cidambam ini langsung menghubungi orang dalam kampus buat nanyain harga masuk jurusan kedokteran. Besoknya Cidambam memberikan press list masuk ke universitas kedokteran, tapi biayanya mahal-mahal coy. Krishna yang bukan keluarga kaya jelas aja memohon dikasih diskon. Ada si universitas baru biayanya cuma 50 juta rupiah, itu udah paling murah. Di sini si Krishna pun bingung parah, uang dari mana 50 juta rupiah? Di rumah juga gitu, keluarganya Krishna juga bingung banget. Namun pas lagi asik-asiknya bingung, nenek tetangga datang buat minta tolong disuntikan sama si Sinta. Nah di sini kakek dan nenek tetangga yang tahu kalau Sinta lagi galau memberikan uang buat tambah-tambah biaya masuk jurusan kedokteran karena mereka pengen Sinta jadi dokter yang bisa membantu orang banyak kelak. Karena uang pancingan itulah akhirnya keluarga Krishna pun jadi semangat. Emak ngejual perhiasannya, babe nggak adain rumah, Krishna minjem uang ke bank buat jaminan ke kantornya. Dan singkat cerita, uang itu pun langsung disetorkan ke Cidambam. Cidambam bilang kalau Krishna nggak perlu khawatir karena Sinta udah fix dapat jatah kursi di universitas baru itu. Jelas aja lah si Sinta seneng banget. Nah beberapa hari kemudian, pas si Krishna lagi mau nyervis mesin hitung uang di bank, dia dipanggil sama manajer bank. Di sini Pak Manajer memberitahu karena kemarin Krishna meminjam uang buat masukin Sinta kampus CGM. Manajer dapat kabar kalau kampus CGM itu sekarang ditutup pemerintah karena nggak punya izin menjalankan prosesi mengajar-mengajar. Nggak cuman itu, pemerintah juga menganulir semua mahasiswa yang kuliah di sana karena kampus itu ilegal. Jelas aja lah si Krishna ngamuk-ngamuk dong di kampus itu. Pihak kampus pun mengatakan akan mengembalikan biaya pendaftaran mahasiswa baru sebesar 2.000 rupiah. Lah terus uang 50 juta rupiah buat pelicinnya gimana bos? Ya udah pastilah pihak kampus mah tutup mata. Mereka bilang kalau mereka itu nggak pernah tahu dan nggak pernah menerima uang pelicin. Karena merasa ditipu, Krishna dan Vasu pun mendatangi Cidambam di sebuah kafe. Yang intinya sih Krishna minta uangnya dibalikin karena nggak sesuai perjanjian. Namun namanya mafia kan ya. Dia bilang perjanjiannya kan uang diterima kalau Sinta diterima di kampus. Kan udah diterima, masalah kampusnya ditutup pemerintah itu mah urusan ente. Karena terus ngeyel, dikeplak dari belakang. Ternyata yang ngeplak itu adalah si Serintil yang di awal film lehernya diinjus-injus pakai pisau itu loh. Di sini hampir aja terjadi baku hantam, tapi untungnya Krishna dan Vasu masih bisa berpikir jernih. Kalau nggak kabur bisa jadi rujak bebek di sana bos. Mana orang-orangnya gede-gede, hitam-hitam, berewokan semua lagi. Karena udah nggak tahu harus gimana lagi, Krishna pun menghubungi bebeknya. Di sini Janani pun bilang dia akan membantu si Krishna. Tak lama kemudian si Janani melihat ada preman kampung yang lagi nggodain waria open BO di jalan. Jelas aja lah mereka langsung disuruh menghadap. Nah preman ini adalah si Darman yang di awal film ngejus-ngejus lehernya si Serintil. Di sini Darman dan Saga pun diinterogasi. Tapi karena cuma kejahatan ringan, nyolek-nyolek pantat banyak, mereka berdua pun dibebaskan. Tak lama kemudian, Darman dan komplotannya pun berniat membegal sebuah mobil mewah di tempat sepi. Nggak pakai lama, Darman dan anak buahnya pun langsung menghentikan tuh mobil BMW. Intinya sih, tuh para penumpang mobil langsung dikuras habis semua harta bendanya. Tapi ketika mau cabut, Darman yang jarang banget lihat mobil mewah, malah langsung rebahan di kap mesin BMW. Di sini Darman pengen pinjem mobil tuh sebentar buat muter-muter. Tapi mas-mas itu kelihatannya nggak terima dan hampir aja terjadi baku hantam. Ya udah deh tuh para mas-mas dan mbak-mbak pun langsung ditelanjangin dan diikat di ekskavator. Ketika mereka mau cabut, si Darman malah balik lagi dan ngebatu mobil BMW. Keesokan harinya mereka semua pun ditemukan oleh petani lokal. Nggak lama kemudian ada rombongan mobil-mobil mewah yang datang ke sana. Ternyata tuh mas-mas yang bernama Guraf adalah anak orang tajir coy. Wah bakalan abis tuh Darman. Ternyata beneran tajir coy. Guraf itu adalah anak tunggal dari Menteri Pendidikan Karala. Sesampainya di rumah, Guraf langsung bergegas masuk ke toilet. Lah, kepesing kayak ini orang. Di toilet dia hanya terdiam. Mungkin malu kali ya, karena dia diliatin sama asisten ayahnya yang bernama Karman. Tak lama kemudian, babinya Guraf pun pulang ke rumah. Di sini Guraf pengen semua penjahat kampung yang menelanjangin dirinya harus mati dan harus telanjang juga pas matinya. Di lain tempat diperlihatkan bila si Krishna dan Vasu datang ke kantor polisi buat laporan. Sialnya mereka malah dicuekin karena ada kasus yang lebih urgent. Di saat yang bersamaan di kantor polisi itu juga diperlihatkan bila polisi lagi sibuk melacak mobil dari si Guraf.
Singkat cerita, inspektur polisi di sana berhasil menemukan lokasi dari mobil Guraf. Di sini Karman pun bilang kalau selanjutnya polisi nggak perlu ikut campur, biar dia dan anak buahnya ngejar tuh penjahat. Ternyata di luar, Serintil udah berada di sana. Oh alah, Serintil tuh anak buahnya si Karman. Nah, pas si Serintil mau berburu preman kampung, Cidambam juga datang ke sana. Intinya si Cidambam ingin menanyakan tentang uang para mahasiswa yang nggak jadi masuk ke kampus. Cidambam pengen seenggaknya sebagian uang itu dibalikin ke para korban. Karena kalau nggak dibalikin, dia takut kredibilitasnya sebagai calon mahasiswa baru akan tercoreng. Karman bilang urusan itu bisa dibicarakan nanti. Sekarang yang lebih penting adalah ngurusin masalah bos kecil dulu. Singkat cerita, Serintil dan Karman pun berhasil menemukan mobil Guraf di sebuah bengkel penadah mobil curian. Di saat yang bersamaan, Krishna juga dapat telepon dari kantor polisi untuk kembali menghadap inspektur. Tapi bukan kabar baik yang mereka dapat. Mereka malah dituduh membunuh si Cidambam. Lah, ternyata si Cidambam ditemukan mati barusan aja di rumahnya. Polisi menuduh Krishna dan keluarganya lah yang membunuh si Cidambam karena laporan yang ditunjukkan Cidambam pagi ini. Ini gimana konsepnya tuh Pak D? Gini ini nih kalau polisi bisa dibeli sama duit. Untung cuman di India ya, negara kita enggak kan? Enggak kan? Enggak dong. Ah, bolah. Intinya sih kalau Krishna nggak mau mencabut laporan soal mafia pendidikan, maka Krishna lah yang akan jadi tersangka. Krishna jelas saja nggak gentar, dia nggak akan menyerah begitu saja. Sialnya pas di luar, tiba-tiba ada mobil kijang yang nyeruduk Sinta hingga mental. Karena kecelakaan itu, Sinta pun tidak bisa tertolong, dia pun meninggal di dalam ambulans. Setelah kejadian itu, Babe dan Emak pun memutuskan untuk pulang kampung aja. Mereka nggak kuasa menahan kesedihan mereka karena kehilangan si Sinta. Keesokan harinya, Krishna dan Vasu pun ingin laporan kasus tabrak lari itu. Tapi di sini Krishna baru ingat bila orang yang menabrak Sinta itu adalah orang yang mau ribut sama mereka di bar tempo hari. Krishna sadar bila mereka melaporkan Serintil, maka dia akan semakin dituduh sebagai pembunuh Cidambam. Pintar bener ya permainan elit politik. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila mahasiswa kampus abal-abal pada berdemo menuntut keadilan. Karena melihat ketidakadilan itu, Krishna pun berniat membongkar mafia pendidikan yang menyengsarakan banyak orang itu. Hari demi hari pun dia mencari info, mengawasi rumah Guraf, dan membuntuti si Serintil. Nggak lupa, Krishna juga mendekati koordinator demo biar saling bertukar informasi. Dan selanjutnya, kita sudah melihat di awal film, pas membuntuti si Serintil, Serintil pun mati dibunuh sama si Darman. Gitu deh. Nah, di sini diperlihatkan bila si Darman berterima kasih sama si Krishna. Kalau nggak ada Krishna, mereka pasti udah pada mokat. Tapi Darman bingung, kelihatannya si Krishna itu cowok cupu. Tapi kenapa ingin memburu si Serintil? Akhirnya Krishna pun menceritakan kisahnya. Intinya sih, mereka punya musuh yang sama. Tapi pas mendengarkan nama Guraf, Darman pun flashback ke beberapa hari yang lalu. Diperlihatkan di saat itu, Darman ingin menjual mobil Guraf ke dealer mobil curian. Tapi nggak lama kemudian, si Serintil datang dan bilang kalau dia ingin membeli mobil. Ternyata Darman udah dijebak. Intinya si Karman ingin si Darman mati karena sudah menelanjangin bosnya. Sialnya pas si Darman mau dibawa pergi, anak buahnya malah menyerang si Karman. Ya udah deh, dia pun harus mokat karena dikeplak sama besi. Singkat cerita, Darman dan anak buahnya pun dibawa pergi dari sana. Tapi karena nggak mau mati, Darman pun melawan. Sialnya karena hal itulah tuh mobil jadi oleng dan malah menyebabkan menabrak si Sinta. Jadi sebenarnya kecelakaan itu tuh nggak sengaja. Darman pun meminta maaf ke Krishna. Karena kalau mereka nggak melawan di saat itu, mereka pasti sudah mati. Oh alah gitu toh ternyata. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Krishna digebukin di kantor polisi karena melaporkan tabrak lari si Serintil kemarin. Polisi jelas saja langsung menuduh si Krishna membunuh si Serintil lah. Tapi untungnya si Janani datang dan menyelamatkan si Krishna. Di lain tempat diperlihatkan bila si Karman melapor ke Guraf kalau Serintil ditemukan mati secara mengenaskan. Di dalam mobil juga si Guraf mendapatkan kabar bila kampus fiktif yang dia buat udah nggak bisa dipertahankan lagi. Harus ada orang yang bertanggung jawab atas kampus fiktif itu. Bang, kayaknya ini anak durhaka banget cok. Dia malah mengorbankan babenya. Dia malah bilang kalau babenya lah yang membuat tuh kampus dan menjebloskan babenya ke penjara. Di sini Guraf pun menyangkal kalau dia tuh menerima uang pelicin dari para mahasiswa yang pengen daftar di kampusnya. Di lain tempat diperlihatkan bila si Krishna dan Vasu mendatangi sebuah pemukiman. Ternyata di sana udah ada si Darman dan si Saga. Intinya sih Krishna udah memaafkan si Darman dan sekarang mereka bekerja sama karena mereka punya musuh yang sama. Krishna akan menjadi otak, sedangkan si Darman akan menjadi tubuh. Pokoknya segala operasi balas dendam mereka akan dikendalikan oleh si Krishna. Namun pas Krishna pergi, si Darman ditelepon oleh anak buahnya. Mereka nggak terima karena si Deva mati dan ingin balas dendam. Darman menjelaskan agar anak buahnya untuk menunggu. Tapi namanya lagi pada emosi ya gimana ya. Akhirnya pada malam harinya, Darman dan anak buahnya pun bergerak tanpa sepengetahuan si Krishna untuk membunuh si Guraf. Namun kali ini mah beda. Guraf langsung menembak anak buahnya si Darman.
Jelas aja lah, mereka langsung pada kocar-kacir dong. Keesokan harinya si Krishna pun langsung nabokin si Saga karena mereka nggak menurut omongannya si Krishna. Orang pinter itu harus dilawan sama kepinteran, nggak asal seradak-seruduk nggak jelas kayak gini. Intinya sih kalau Darman masih aja emosian, mendingan cari jalan sendiri-sendiri aja deh. Karena hal itulah Darman pun sekarang pasrah bongkokan sama si Krishna buat rencana balas dendam mereka. Di saat yang bersamaan diperlihatkan belas si Guraf menyandra para petinggi kampus abal-abal. Intinya sih mereka semua harus dibinasakan. Karena kalau mereka sampai buka mulut, Guraf pasti akan kena getahnya. Ya udah deh, wassalam. Namun di sini diperlihatkan belas si Karman terlihat tidak tega. Dia nggak suka dengan cara si Guraf yang main kekerasan seperti ini. Di tempat lain diperlihatkan para pendemo korban kampusnya Guraf pada memanjat Sutet. Mereka berniat bunuh diri kalau tuntutan mereka nggak didengarkan. Jelas aja yang dibuat pemumet di sini adalah si Janani karena harus mengamankan lokasi itu. Tapi nggak sengaja di sana Janani melihat si Krishna yang lagi diboncengin. Keesokan harinya diperlihatkan belas si Saga dan Darman membuntuti si Karman. Sedangkan si Krishna masuk ke rumahnya si Karman. Krishna pun berpura-pura sama istrinya Karman kalau dia itu disuruh si Karman datang ke sana. Sedangkan si Karman diperlihatkan datang ke kantor akuntan. Intinya si Karman ini ingin mengalihkan sebagian aset si Guraf ke tangannya tanpa sepengetahuannya si Guraf. Tapi pas mau pulang, Karman kaget karena istrinya ternyata lagi disandra sama si Krishna. Singkat cerita, Krishna pun meminta Karman mengambil berkas seluruh mahasiswa yang ditipu kampus palsunya Guraf. Kalau enggak, istrinya si Karman akan bertemu bapak di surga. Singkat cerita yang boh keberapa, Karman pun mencoba mencari berkas itu di kantornya si Guraf. Sialnya di saat itu Guraf juga sampai di sana. Untungnya si Karman udah dikasih tahu duluan sama si Krishna, jadi dia bisa ngibul ke Guraf. Nah, pas melihat berita di TV tentang demo mahasiswa baru, si Guraf meminta asistennya untuk membungkam koordinator demo. Intinya sih, Ram disuruh membunuh tuh koordinator dan membuat seolah-olah dia bunuh diri. Sedangkan di video call, Krishna menyadari bila kantornya Guraf ternyata menggunakan jasa mesin penghitung uang miliknya. Nggak lama kemudian, Karman pun keluar dan memberikan file itu ke Darman dan si Saga. Ketika malam harinya, Karman pun pulang ke rumah. Ternyata si Krishna tidak menyakiti istrinya sama sekali, tapi istrinya Karman terlihat sedih dan marah. Ternyata di sini dia baru tahu kalau suaminya itu kerjanya nggak halal dan nggak berkah. Ternyata tadi Krishna itu menceritakan tentang kematian adiknya dan korban-korban penipuan kampus dari Guraf dan Karman. Di sini istrinya si Karman meminta dirinya untuk mengembalikan uang para mahasiswa baru dan keluar dari dunia mafia. Tapi gimana ya, udah kepalang jegur keluar dari dunia mafia mah sama aja bunuh diri. Abis itu joget-joget. Lah, ini bridgingnya gimana ya? Langsung joget-joget kayak gitu. Ya udah dah, joget. Ternyata di saat joget-joget itu, si Krishna menguping rencana pembunuhannya si Ram. Ya udah deh, si Krishna pun langsung mengirim cap di grup WhatsApp mahasiswa baru. Singkat cerita, preman suruhan Ram pun sampai di rumah koordinator demo. Tapi alangkah kagetnya mereka, karena di dalam udah banyak orang. Begitu juga di luar, para mahasiswa udah pada standby karena grup chat dari si Krishna. Ya udah deh, gagal di acara pembunuhan itu. Di lain tempat diperlihatkan belas si Karman lagi galau parah. Tahu-tahu dia telepon sama si Guraf. Guraf bilang kalau Karman udah berani berkhianat ya. Bangkainya, akuntan yang sebelumnya ditemuin si Karman udah berada di sebelahnya si Guraf. Ya karena udah kepalang basah, Karman pun menjelaskan kalau dia tuh dijebak. Semua itu pun semata-mata untuk menyelamatkan istrinya yang disandra. Tapi si Guraf malah bilang, sekarang silahkan pamitan sama istrimu. Mungkin ini adalah saat-saat terakhir kalian bersama. Mendengar itu, Karman pun jadi tambah mumet. Dia pun langsung menghampiri istrinya yang lagi pulas bobo. Ternyata di luar juga udah ada preman bayaran yang standby. Karena bingung harus gimana, si Karman pun langsung mengambil es teh dalam botol sama pistol sih. Rencananya sih dia mau bunuh diri, nembak dirinya sendiri di cermin. Nggak gitu konsepnya Pak D kalau mau bunuh diri. Nah itu baru bener. Singkat cerita, Karman yang nggak mau istrinya kenapa-napa akhirnya menembak dirinya sendiri. Keesokan harinya bermodalkan file dari si Karman, Krishna dan yang lain pun mendatangi pengacara untuk menuntut si Guraf. Tapi pengacara bilang kalau cuma file itu nggak cukup kuat untuk menuntut si Guraf dan perusahaannya. Jadi mau nggak mau si Krishna pun harus kembali ngumpulin bukti buat menuntut si Guraf. Siang harinya diperlihatkan bila si Krishna mencukur bulu janggut bulu janggutnya si Darman. Di saat yang bersamaan, Janani pun menyadari bila preman yang mencoba membunuh si Guraf itu adalah si Darman, preman yang pernah dia tangkap. Di sini Janani juga menyadari bila kemarin si Krishna itu diboncengin sama si Darman.
Di lain tempat diperlihatkan bila si Krishna dan Darman datang ke kantornya si Gurav. Di sini si Krishna pun nelpon si Ram berkali-kali, tapi dia nggak berkata sepatah kata pun. Nah, pas si Gurav datang ke kantor, si Darman langsung ikutan masuk. Dia pun berpura-pura menjadi teknisi mesin hitung uang dari perusahaannya si Krishna. Singkat cerita, pas si Ram lagi lengah, Darman pun langsung masuk ke ruangannya si Gurav buat nyari bukti lain. Sialnya, dia malah kegap dan langsung dikejar-kejar sama premannya si Gurav. Di markasnya si Gurav, dia pun nanyain ke Ram, gimana bisa si Darman bisa masuk dengan mudah ke ruangannya. Ram pun bilang kalau orang itu mengaku sebagai tukang servis mesin hitung uang. Namun tiba-tiba si Raja pegawai barunya si Krishna datang ke kantor itu. Dia bilang kalau dia itu mau melakukan pengecekan rutin mesin hitung uang. Setelah Raja pergi, Gurav pun menyuruh si Ram menelpon perusahaan hitung uang itu. Intinya sih mereka ingin tahu siapa yang diutus kantor buat nyervis tuh mesin. Jelas aja lah Krishna bilang kalau yang datang itu bernama Raja. Nah, karena dikira bersekongkol dengan si Darman, si Ram pun disuruh nunjukin histori dial call-nya. Dan benar aja, karena tadi sore dia tuh diteleponin terus bolak-balik pakai HP-nya si Darman, si Ram pun langsung dibunuh sama si Gurav. Nggak lama kemudian, si Gurav menelpon nomornya si Darman. Darman bilang dia ingin damai. Darman akan menyerahkan orang yang sedang mengincar si Gurav, tapi dia minta imbalan 50 juta rupiah. Karena nggak punya pilihan lain, akhirnya si Gurav pun setuju dengan syarat dari si Darman itu. Ternyata itu juga salah satu dari strateginya si Krishna. Singkat cerita, hari pertemuan pun tiba. Intinya si Darman dan Saga membawa Krishna pakai mobil pick-up. Nah, hal di luar dugaan terjadi ketika si Gurav menawarkan uang 100 juta rupiah bila si Darman membunuh si Krishna di depannya. Mendengar itu, tiba-tiba si Saga langsung ngeplak si Krishna pakai skop sampai kepalanya nyut-nyutan. Ternyata malam harinya, Saga bilang ke Darman, lebih baik mereka mengkhianati si Krishna aja, mendingan dapat uang daripada balas dendam gak jelas. Oh alah preman belgedes. Nah, pas si Gurav hendak membunuh si Krishna, dia malah menebak si Saga. Otar pengkhianat sih. Ternyata si Gurav berniat membunuh mereka semua di sana. Ya udah deh, gelutlah mereka. Nah, di saat si Gurav berhasil menghajar si Darman, Krishna pun berhasil membebaskan diri. So, udah pasti sekarang gelut one by one Krishna versus Gurav. Singkat cerita, si Gurav pun kalah. Nah, di saat itu Krishna langsung mengambil pistolnya si Gurav. Di sini dia pun ingin menembak si Darman yang telah mengkhianatinya. Tapi nanti dulu Ferguson. Nembak poster air dulu kayaknya lebih asik nih. Nah, pas ingin menembak si Gurav, Darman menelpon anak buahnya buat minta bantuan. Tapi ternyata yang mengangkat itu adalah polisi. Jebulnya semua anak buahnya si Darman udah ditangkapin atas informasinya si Janani. Nggak cuman itu, para korbannya si Gurav pun juga pada berdatangan dan menyuruh si Krishna jangan membunuh si Gurav. Kalau Gurav dibunuh, maka sama aja si Krishna kayak penjahat lainnya. Di sini Krishna pun bilang kalau semua kejahatannya si Gurav udah terkuak, Gurav nggak akan bisa menyangkal lagi dan dia akan dihukum sangat berat. Ketika semua orang pergi dari sana, Gurav mengambil pistolnya dan terdengar suara tembakan. Nggak jelas siapa yang ditembak, tapi kayaknya si Gurav bunuh diri deh. Daripada dia ditangkap polisi, mendingan dia bunuh diri. Dan filmnya pun berakhir. Di akhir film diceritakan bila ayahnya Gurav yang dipenjara juga didakwa sebagai otak pemalsuan universitas dan mengharuskan dia mengganti uang yang telah ditilap sama si Gurav. Tamat deh. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Kalau kalian suka silahkan like, comment, share, dan subscribe. Om Brewok pamit dulu. Terima kasih. Birmilatihin.